mau ajarin lu cara untuk ngitung smart PL pakai smart PLS ya. Jadi ini kan pertama foldernya nih. Ini filenya namanya smart PLS ya. Nah, kita klik. Sorry nih kalau agak goyang, gue pakai tangan soalnya. Oke, nah ini kan udah kebuka ya. Nah ini pertama tadinya ini nggak ada di sini nggak ada nih. Kita dilihat dulu deh, biar nggak pusing. Delete, yang ini juga kita delete. Oke, sorry. Kita delete. Oke, dah. Nah, kita awalinnya tuh gini, kita new project dulu, terus kita tulis deh Yusuf gitu ya. Nah kalau udah kita oke kan. Nah di sini kan ada dua data nih, ada double click to import data sama Yusuf. Nah lu klik yang double click to import data. Nah lu cari deh data lu misalnya di desktop ya. Nah di desktop ini gue bentuk dalam medium icons. Nah ini kan kita cari data lu ya. Misalnya data lu ditaruh di sini di folder ini gitu. Ntar yang CSV, nah ini bisa dilihat nih CSV. Nah CSV ini kita double klik. Nah ntar dia otomatis bakal masuk ke dalam sini kalau kita oke. Ini nggak usah diganti data, ya kita oke. Nah dia masuk bentuknya kayak gini kan. Nah setelah bentuknya kayak gini, lu nggak usah pusing, lu pencet aja Yusuf ini yang di sini lu klik, ya kan? Double klik aja, double klik, abis itu lu new path model. Sorry, lu di sini kalau lu klik lu ini latent variable lu klik. Nah di sini kan ada reliability, safety, fair. Nah lu pencet aja 7 kali. Ini diklik aja seperti biasa, diklik terus diklik lagi, diklik. Nah kalau mau gampang pencet shift 3 terus lagi 4 5 6 7. Oke. Nah, sekarang kita rapiin. Ini latent variable ini berarti variable x lu, variable yang depan dulu. Nah, ini 3 4 5 kayaknya nggak cukup ya. Oke, tunggu gue minimize dulu. Oke. Nah, pakai shift aja minimize 1 2 3, ini 7, udah 7. Nah, untuk yang satunya lagi kita belum tambahin lagi. Oke, 8. Nah, ini kan reliability, ada reliability 1 sampai 4 atau sampai sebawah. Nah, lu tahan shift aja, tahan shift. Dah. Habis itu reliability-nya kita drag ke latent variable 1. Nah, kayak gitu. Semua juga kayak gitu. Safety juga gitu. Nah, safety kita drag ke bagian safety. Terus fair-nya juga kita drag ke bagian fair. Mana fair? Oke, fair kita masukin ke fair. Terus comfortability kita masukin ke comfortability. Nah, jadi tujuan penelitian ini kita bakal ngelihat faktor dari ke semua faktor ini mana yang sebenarnya paling kuat mempengaruhi si user satisfaction atau kepuasan konsumen dalam menggunakan Transjakarta itu. Nah, akan ada banyak faktor nih. Next, setelah kita masukin semua ini EOU itu berarti ease of use. Nah, yang satisfaction kita masukin ke satisfaction juga. Oke. Di sini satisfaction karena dia variabelnya variabel Y. Sorry. Di sini yang ini kita klik biar ke samping. Oke. Terus kita connect. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sampai dia warnanya biru ya, Feb. Ini berarti udah kelihatan kalau dia warnanya udah biru, berarti itu lu udah bisa melakukan kalkulasi di sini. Nah, ini berarti setiap variabel di setiap variabel itu yang biru itu namanya variabel. Kalau di PLS namanya variabel laten. Jadi kita mau lihat dia dalam penghitungan itu dia ada dua cara. Yang pertama kita ngeliat dari outer model, yang kedua kita lihat dari inner model. Kalau outer model yang kita lihat tuh yang biru ini ke anaknya yang kuning ini. Kalau kita mau ngeliat pengaruhnya itu dari yang biru ini ke yang biru yang ini lagi. Itu namanya inner model. Kalau biru ke biru itu inner model, kalau biru ke kuning itu outer model. Biru ke kuning itu outer model.
Nah, cara ngitungnya gampang. Kita tinggal di sini aja nih, calculate PLS algorithm, terus kita langsung oke. Udah. Nah, cara ngeliat cara lihat datanya gini aja. Ini kita export to Excel, set, habis itu kita Yusuf, save, tadi exporting. Nah, kita tunggu aja di sini. Nah, ini gua ajarin cara baca datanya. Nah, yang pertama ini yang lain-lain pokoknya yang gua kasih yang gua bacain aja itu yang penting. Yang pertama itu kita mesti ngeliat dari overview dulu. Dari composite reliability boleh. Nah, composite reliability itu ada di sini. Nah, composite reliability itu artinya ini variabel latent variable satu tuh variabelnya kalau nggak salah latent variable satu tuh safety atau reliability gue lupa. Itu berarti nilai composite reliability segini gitu. Latent variable 2 composite reliability segini. Terus yang variabel ketiga segini. Nah, ntar bisa dilihat standarnya itu berapa gitu. Nah, standarnya kalau kalau setahu seingat gue itu 0,7. Tapi kalau kalau misalnya ada beberapa data lu yang di bawah 0,7 itu udah gue setting biar di atas 0,7 itu nggak masalah. Nggak akan ketahuan selama lu nggak disuruh hitung langsung. Dan setahu gue kalau di sidang itu jarang dihitung langsung. Yang penting lu tahu cara bacanya aja gitu. Jadi composite reliability ini fungsinya untuk keandalan dari kuesioner lu. Apakah kuesioner lu itu bisa diuji lagi apa enggak untuk penelitian selanjutnya gitu. Nah, kalau AV-nya average variance extracted. Jadi dia tugasnya itu ini sebenarnya hanya untuk memastikan keakuratan. Tapi kalau nilai dia di bawah 0,5 itu dia nggak ada masalah gitu. Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Itu udah ada hukumnya dan udah gue tulis di penelitian lo. Itu untuk AV sama composite reliability. Terus kalau yang kita lihat yang overview, di sini overview ada di bagian composite reliability R square ratio 2 total effect. Coba kita lihat total effect. Nah, ini outer loading. Outer loading ini gunanya jadi kita bisa lihat pengaruh yang ini nih. Ini kan 0,633 0,6 nih lihat ya. 0,6 yang conv 1 itu 0,453 604 633 700. Nah, kita bisa lihat di sini itu sama masuk. Nah, kalau gue gedein ya, sorry bentar. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kalau yang reliability ini kan indikator pertama 547 695 692 760. Nah, ini nilainya bakal sama kayak yang di sini. Cari aja reliability ini kok. Nah, reliability itu 547 695 692 760, berarti nilainya sama gitu loh. Itu cara baca. Jadi intinya kalau kita lihat dari angka yang ini masih di ini ya, outer loadings ya, outer loadings atau faktor loading sama. Itu berarti si reliability satu ini berhasil merefleksikan si variabel reliability sebesar 547. Indikator kedua dari reliability itu reli 2 ini berhasil merefleksikan variabel reliability sebesar 0,695. Karena ini kan indikator-indikatornya gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Jadi intinya pertanyaan di kuesioner itu yang mana yang paling kuat merefleksikan si variabel itulah yang nomor yang kelihatan dari sini tuh yang 760 ini paling tinggi karena korelasinya kan tuh dibanding yang lain. Gitu. Jadi ini yang diterima gitu. Berarti reli 4 inilah yang paling kuat merefleksikan gitu. Nah, terus mana lagi ya yang harus lo pelajarin. Kalau nggak ini udah indirect effect, total effect, outer loading udah, latent variable udah, crown buffer score oke. Sekarang ini contoh aja ya, maksud gue kalau misalnya data lu beda sama yang ini, ini datanya takutnya data yang berbeda sama apa yang gue kirim ke lu gitu. Cuman kalau nggak salah sih inget gue sama. Terus yang aduh sorry, yang kedua itu kita setelah kita udah ngitung ini semua, ini kan udah ketemu nih tuh, ini tuh besaran pengaruhnya semua nih. Berarti X ke Y 601, X2 ke Y 6409, X3 ke Y 297, X4 ke Y minus 0,092, X5 ke Y 0,078. Nah, ini yang korelasinya ini antara reli 1 ke latent variable 1, kalau dia lebih kecil daripada 0,7 itu kita hapus. Ini bisa kayak gini nih ya. Nah, ini 0,547 kan nih. Nah, ini kan kelihatan nilainya 0,547, dia nggak lebih besar dari 0,600, kita hapus gitu loh. Nah, sampai semuanya tuh di atas 0,600. Jadi kalau misalnya udah kita kalkulasi, kita PLS lagi, kita oke. Sampai semuanya dia di atas 0,700. Tuh, ini udah di atas semua kan. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua, sampai seterusnya kayak gitu sama. Nah, ini yang angka inilah pengaruhnya gitu. Nah, ini R square-nya kalau total semuanya itu semua dari X1 sampai X7
sampai ini, sampai si AOU ini, dari reliability sampai EOU ini mempengaruhi si user satisfaction ini sebesar 0,72,1% gitu loh. 0,721 atau 72,1% gitu, cara bisa bisa dibaca kayak gitu. Nah, sedangkan kalau si X1 ini dong, reliability ini dong mempengaruhi si satisfaction itu sebesar 530. Ini contoh ya, Sof. Jadi lu mesti hapus dulu nih data-data yang di atas 0, di bawah 0,7 kayak gini, mesti dihapus lagi gitu. Nah, ini ntar kita PLS algorithm lagi, calculate PLS algorithm, kita oke lagi sampai semuanya di atas 0,7 tuh. Oke. Nah, ini besaran pengaruh satuannya. Jadi latent variable 1 atau reliability secara keseluruhan tuh hanya mempengaruhi 53,5% terhadap ini, si kepuasan penggunaan gitu. Nah, untuk signifikannya, apakah pengaruhnya itu jelas apa enggak, itu kita bisa lihat dari bootstrapping gitu. Bootstrapping kita oke, dia langsung hitung. Nah, ini kita tungguin aja, dia ada 4% dan segala macam. Emang agak lama ngitung di sininya. Oke, hampir selesai penghitungannya. 98, 99, oke. Selesai. Sip. Nah, kita ekspor to Excel. Oke. Yes aja. Tunggu di exporting, nanti kalau udah keluar. Nah, ini kita tinggal lihat. Oh, bukan, ini belum, dia belum kebuka yang tadi. Kita tutup dulu. No. Yang ini bootstrappingnya kita sorry ngeblur. Oke, kita ekspor to Excel lagi, kita save, shit. Oke, tadi bakal auto export langsung. Nah, ini kita bisa lihat dari sini, itu kita lihat error square-nya dulu aja. Tuh, dari sini kita bisa ngelihat kalau besar pengaruhnya signifikan apa enggak itu dari sini. T statistik ini. Kalau T statistik ini lebih besar dari 1,96, ini kan 11,5. Kalau dia lebih gede dari 1,96 berarti pengaruh itu signifikan gitu. Artinya pengaruh itu jelas, terlihat jelas gitu. Sebenarnya itu doang sih yang mesti lu pelajarin. Sisanya sih simple sih. Nah, jadi untuk cara baca datanya nanti akan gue jelasin malam langsung dari tesis lu, gue jelasin juga. Ini untuk cara ngitungnya aja.